Perhatikan sekitar kita. Setiap hari, kita dikelilingi oleh makhluk hidup dan berbagai benda mati. Bagaimanakah sesuatu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup atau benda mati? Apakah yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati? Mari kita perhatikan bersama. Mobil ini dapat bergerak, demikian juga manusia dan hewan. Manakah yang makhluk hidup? Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup, sedangkan mobil bukan makhluk hidup. Ternyata, tidak semua yang bergerak dapat kita sebut sebagai makhluk hidup. Kita dapat menentukan sesuatu sebagai makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya yang tidak dimiliki oleh benda mati. Ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup diantaranya adalah bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, dan berkembang biak. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Lihatlah ayam ini. Ia dapat bergerak dengan bebas. Ia juga perlu bernafas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Ayam juga makan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya. Ayam juga akhirnya tumbuh besar dan berkembang biak. Apakah tumbuhan juga memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup? Tumbuhan juga makan, namun tumbuhan dapat secara mandiri menyediakan bahan makanannya dengan fotosintesis. Pada proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida, air, dan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan, selain melakukan fotosintesis, juga bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Peristiwa ini akan sangat jelas terasa pada malam hari saat tumbuhan tidak berfotosintesis. Kita tidak lagi mendapatkan udara segar, bahkan kesulitan untuk bernafas karena berebut oksigen dengan tumbuhan. Tumbuhan juga dapat bergerak, walaupun tidak sebebas hewan atau manusia. Tumbuhan merespon rangsangan seperti pada bunga matahari yang selalu menghadap arah matahari. Lihatlah bunga-bunga ini. Bentuk, ukuran, dan warnanya sangat beraneka ragam. Makhluk hidup memang sangat beragam. Akibatnya tentu akan sulit mempelajarinya. Agar mempelajari makhluk hidup lebih mudah, para ahli biologi menyederhanakan jenis makhluk hidup dengan melakukan penggolongan atau klasifikasi. Penggolongan dilakukan berdasarkan banyaknya persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, berarti hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut semakin dekat. Dan semakin banyak perbedaan, berarti semakin jauh kekerabatannya. Klasifikasi telah membantu menyederhanakan makhluk hidup yang sangat beragam sehingga mempermudah pemahaman dalam mempelajari dan mengenal suatu jenis makhluk hidup. Bagaimanakah cara yang ditempuh oleh Carolus Linnaeus dalam mengklasifikasi makhluk hidup? Langkah-langkah yang dilakukan beliau sebagai berikut. Pertama, mengenali dengan cara meneliti persamaan ciri struktur makhluk hidup yang akan dikelompokkan. Kedua, makhluk hidup yang memiliki struktur sama atau mirip dijadikan satu kelompok, sedangkan makhluk hidup yang lain dikelompokkan tersendiri. Ketiga, memberikan istilah tertentu sesuai dengan tingkatan klasifikasi. Tingkatan klasifikasi sendiri ditentukan berdasarkan banyak atau sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang telah dikelompokkan. Tingkatan klasifikasi ini disebut sebagai takson. Susunan takson tersebut secara berurutan adalah kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Seperti contoh berikut, kucing adalah spesies. Nama spesiesnya adalah Catus. Kucing termasuk genus Felis bersama jenis kucing hutan. Termasuk dalam famili Felidae yang juga mencakup harimau dan singa. Termasuk ordo Carnivora yang mencakup semua hewan pemakan daging seperti anjing dan beruang. Termasuk dalam kelas Mamalia yang mencakup semua hewan menyusui. Termasuk dalam filum Chordata yang mencakup semua hewan bertulang belakang. Akhirnya, kucing tergolong hewan yang termasuk dalam kingdom Animalia. Pada awalnya, ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup hanya menjadi dua kingdom, yaitu hewan atau animalia dan tumbuhan atau plantae. Hewan adalah organisme yang dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan organisme yang dapat berfotosintesis. Kemudian, setelah diketahui bahwa jamur tidak memiliki klorofil, ini berarti jamur tidak dapat berfotosintesis. Oleh karena itu,
kelompok jamur dipisahkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu fungi. Setelah ilmuwan mengetahui bahwa ada makhluk prokariotik atau makhluk yang tidak memiliki membran inti, klasifikasi bertambah menjadi 4 kingdom dengan tambahan kingdom Monera, yang merupakan kumpulan organisme prokariotik. Kemudian Robert H. Whittaker menyempurnakan klasifikasi menjadi 5 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi. Ia menambahkan 1 kingdom lagi yaitu Protista, yang merupakan makhluk eukariotik namun bukan dari golongan animalia, plantae, maupun fungi. Sehingga saat ini, kita menggunakan sistem 5 kingdom yang terdiri atas fungi, animalia, plantae, monera, dan protista.